Shalom, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 5, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi kepemimpinan Yesus. Nama kelompok Mervanil Cetebeno, Merit Naleli, Novlin Deborah Clau, dan Retiana Lawalar. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Kakak Merit Naleli. Materi yang pertama, kepemimpinan Yesus Kristus. Kepemimpinan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang memetakan lingkaran setan yang terdiri atas kekerasan dan pembalasan. Riwayat Yesus tidaklah bersifat tentram dan sentosa, bahkan selalu terancam oleh kekerasan. Betapa seiringnya Injil mengisahkan tentang hasrat para imam, Farisi, Saduki, dan kelompok lainnya untuk membinasakan Yesus. Bahkan seorang Raja Herodes pun berhasrat untuk membunuh dan menyingkirkan Yesus. Situasi yang demikian menggambarkan suasana kekerasannya yang sudah sangat lazim terjadi pada konteks zaman itu. Karena memang zaman itu merupakan zaman kerusahan di mana pada zaman itu bangsa Yahudi sedang mengalami penjajahan dan pemerasan dan bangsa-bangsa asing yang bertindak sangat kejam terhadap mereka. Dalam masa Yesus berkarya, kebencian terhadap Musa dianggap sebagai kewajiban agamawi, sampai-sampai Yesus pernah berkata, "Kamu telah mendengar firman, bencilah Musa," dalam Matius 5 ayat 43. Sikap ini justru dianjurkan oleh karena Esenin dan aliran Selot sesuai dengan pembahasan rabinis. Siapa saja yang menumpahkan darah seorang kafir adalah bagian orang yang mempersembahkan kurban. Bagi Yesus yang hidup di zaman kekerasan seperti itu, lingkaran setan, kekerasan semacam itu harus dihapuskan. Satu-satunya cara untuk mematahkan lingkaran setan itu adalah dengan memasukkan unsur baru ke dalam situasi yang serba kacau tersebut. Kepemimpinan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang menolak pola penguasa kedudukan sebagai patokan bagi hubungan antara manusia. Tidak dapat disangkal bahwa dalam pola rasional sosial secara umum berlaku hukum sebagai berikut. Yang kuat berkuasa, yang lemah tunduk. Pola ini seakan-akan merupakan hukum kodrati yang berlaku terus-menerus sepanjang sejarah manusia. Ditambah lagi, mentalitas masing-masing pihak biasanya saling mengimbangi, yaitu pola kedudukan diterima bukan hanya oleh pihak yang berkuasa, melainkan pihak yang lemah pun lazim menerima keadaan subordinasi mereka sebagai suatu yang wajar. Kepemimpinan Yesus yang menekan mengenai yang terbesar adalah yang melayani. Itu terdapat sampai 5 kali dalam Injil Sinoptik. Dan dalam konteks yang berbeda-beda, ada yang dalam konteks untuk menghentikan pertengkaran para murid, ada yang dalam konteks jawaban Yesus terhadap sikap seorang, dalam konteks jawaban mengenai permohonan untuk menjadi yang lebih utama. Ini berarti bahwa kepemimpinan Yesus Kristus hendak membongkar pola kekuasaan dan kepemimpinan dan menggantikannya dengan pola pelayanan dalam model kepemimpinan gaya baru. Dan materi yang kedua akan dibawakan oleh Kakak Novlin. Materi yang kedua adalah tentang model kepemimpinan Yesus. Model kepemimpinan Yesus Kristus dalam Matius pasal 20 ayat 20-28 adalah kepemimpinan yang memiliki visi dan etika kepemimpinan kerajaan Allah, yaitu model kepemimpinan yang berpihak pada sesama dan kehidupan atau bersifat altruistik. Ada beberapa model kepemimpinan, yaitu pertama, kasih. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, berhati hamba.
Materi yang berikut akan dibawakan oleh Kakak Reti. Materi yang ketiga, penerapan model kepemimpinan Yesus sebagai teladan bagi kepemimpinan gembala dalam pelayanan gereja pada masa kini. Seorang gembala sebagai pemimpin dalam pelayanan gereja mampu meneladani 2. Merefleksikan model kepemimpinan Yesus, yaitu sikap rendah hati dalam mengangkat tugas atau pelayanan dalam kepemimpinannya di dalam gereja. Jadi dalam hal ini sebagai pemimpin dalam gereja harus memiliki sikap dan hati sebagai pelayan dalam memberdayakan orang dengan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Melalui keteladanan itu dapat menumbuhkan rohani jemaat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, dari materi di atas kami mengambil kesimpulan bahwa kepemimpinan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang mematahkan lingkaran setan yang terdiri atas kekerasan dan pembalasan. Kepemimpinan Yesus Kristus adalah kepemimpinan yang menolak pola penguasaan ketundukan sebagai patokan bagi hubungan antar manusia. Ada beberapa model kepemimpinan sebagai berikut: kasih, rendah hati, integritas, dan berhati hamba. Penerapan model kepemimpinan Yesus sebagai teladan bagi kepemimpinan gembala adalah pelayanan gereja pada masa kini dapat menumbuhkan rohani jemaat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hal ini merupakan salah satu sikap yang menunjukkan integritas seorang pemimpin dalam sebuah pelayanan. Sikap rendah hati ditunjukkan melalui pelayanan dalam jemaat dengan melayani dengan penuh kerendahan hati. Hal ini menunjukkan bahwa sikap rendah hati dapat kita jadikan sebagai perilaku atau gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Karena seorang yang rendah hati dapat melihat kerendahan atau keadaan orang lain yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, sebagai pemimpin dapat menumbuhkan dan mengembangkan pertumbuhan pelayanan gereja pada masa kini. Demikian presentasi kami. Jika ada kata-kata yang kurang jelas, kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.